Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Alfa dengan pembahasan TWK. Oke, Kak Alfa dari Student Center akan membahas tentang TO kedinasan kemarin teman-teman. Oke, langsung aja dari nomor 1. Oke, kita baca ya. Nomor 1, semangat dalam membela negara sangat diperlukan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat ini disebut juga dengan nasionalisme. Dengan adanya sikap ini diharapkan warga Indonesia memiliki rasa bangga dengan tanah air kelahirannya yang telah memberikan penghidupan kepadanya. Sikap nasionalisme dapat diajarkan sejak dini sehingga saat dewasa nanti dapat diterapkan dengan baik. Seperti kita ingin bentuk aplikasi dari sikap nasionalisme teman-teman. Nah, kita lihat soalnya di sini itu ada kata kuncinya teman-teman. Di sini ada kata memiliki rasa bangga dengan tanah kelahirannya. Berarti sikap yang mencerminkan rasa bangga adalah opsi yang A. Betul, sikap bangga memakai batik di luar kewajiban seragam sekolah. Jadi kalau misalnya kita memakai batik, artinya kita bangga dengan tanah kelahiran kita karena batik merupakan warisan dari negara Indonesia. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke materi ke soal nomor 2. Kita lanjut di nomor 2, yaitu pandemi Covid 2019 tahun 2019 menjadi perhatian dari semua pihak karena memiliki dampak yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan seluruh warga negara setiap melakukan aktivitas menjadi bagian dari semangat nasionalisme. Nah, semangat nasionalisme ini dapat didefinisikan sebagai kesadaran untuk mempertahankan. Berarti di sini ya, kesadaran untuk mempertahankan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Semangat tersebut dapat ditunjukkan dengan sekarang kakak mau tanya dulu, integritas itu apa sih? Integritas adalah persatuan. Jadi kesadaran yang bagaimana ketika pandemi Covid untuk mempersatukan kemakmuran dan kekuatan bangsa? Yang betul jawabannya adalah yang D, dengan adanya perasaan senasib, yaitu sama-sama nasibnya terkena pandemi Covid dan seperjuangan memperjuangkan mengusir pandemi Covid sebagai warga negara Indonesia untuk bersama-sama melawan virus dengan cara mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3, cinta tanah air merupakan perasaan kasih sayang, kecintaan dan kesetiaan yang mendalam terhadap tanah kelahiran atau negara. Sikap tersebut dapat tercermin dalam memahami dan mengapresiasi nilai-nilai budaya yang menjadi bagian dari identitas negara. Sebagai seorang warga negara nih, sikap yang dapat dilakukan untuk menunjukkan perasaan tersebut itu apa? Teman-teman, di sini kata kuncinya adalah sikap yang tercermin dalam memahami dan mengapresiasi nilai budaya yang menjadi bagian dari identitas negara. Kita highlight ini ya, identitas negara. Maksudnya identitas negara adalah bahwa hanya dimiliki oleh negara kita. Dimiliki oleh negara kita. Jadi bagaimana sikapnya untuk mengapresiasi nilai budaya yang hanya dimiliki budayanya oleh negara kita sendiri? Jawabannya adalah yang betul teman-teman, yang D, berpartisipasi dalam pertunjukan seni tradisional. Nah, seni tradisional berarti hanya ada di negara kita sendiri. Contohnya seperti wayang dan lain sebagainya. Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke nomor 4. Ke nomor 4. Di nomor 4, Dwi merupakan seorang warga sipil yang cinta kepada tanah kelahirannya. Perasaan tersebut tercermin pada sikap siap berjuang. Siap sedia berjuang dan berkorban demi kepentingan negara. Dalam kesehariannya, kebiasaan Dwi, kebiasaannya adalah kita yang mencerminkan siap sedia berjuang dan berkorban demi kepentingan negara sebagai Dwi sebagai warga sipil.
Oke, jawaban yang betul ketika Dwi sebagai seorang warga sipil yang sikapnya adalah siap sedia berjuang dan berkorban demi kepentingan negara, yaitu biasanya Dwi itu melaporkan kasus korupsi kepada pihak yang berwenang dengan memberikan sejumlah bukti meskipun mendapatkan ancaman. Jadi ketika mendapatkan ancaman, dia sebagai warga sipil harus berkorban untuk melaporkan pelaku kasus korupsi. Demi apa? Demi kepentingan negara, agar negara tidak terlalu rugi dalam adanya kasus korupsi. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Patriotisme merupakan semangat untuk berkorban demi negara atau sikap yang ditunjukkan melalui tindakan berani, rela berkorban, dan tidak mudah menyerah dalam membela bangsa. Sikap tersebut ditunjukkan dengan sikap yang bagaimana? Betul, yang B, berani membela kebenaran meskipun harus berhadapan dengan pihak yang berkuasa. Nah, itu adalah contoh dari sikap keberanian, rela berkorban, dan tidak mudah menyerah. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Paham kebangsaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan nasionalisme. Paham kebangsaan merupakan perasaan atau pandangan, sedangkan paham nasionalisme bentuk atau aksinya. Jadi nasionalisme adalah aksi nyata dalam paham kebangsaan. Nah, adanya hubungan ini dapat mendorong rasa ingin bersatu, semangat cinta tanah air, dan memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa serta memelihara kehormatan bangsa. Upaya untuk meningkatkan keduanya itu adalah paham kebangsaan dan paham nasionalisme. Oke, kata kunci di sini adalah rasa ingin bersatu, semangat cinta tanah air, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa serta memelihara kehormatan bangsa. Opsi jawaban yang menunjukkan sikap tersebut ada pada opsi yang D, yaitu memperkaya pengetahuan terkait kebudayaan Indonesia. Merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman tentang kebangsaan dan nasionalisme yang tadi ya teman-teman. Dengan memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang menjadi bagian dari identitas bangsa, seseorang dapat lebih merasakan semangat cinta tanah air dan juga memiliki kebanggaan sebagai bangsa dan memelihara kehormatan bangsa. Ini juga menjadi dasar untuk tindakan nyata dalam mempertahankan NKRI. Oke, paham ya teman-teman? Sampai sini kita masuk ke integritas. Kan tadi nasionalisme, kita masuk ke integritas. Nomor 7. Rahma merupakan seorang warga sipil yang menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan kehidupannya. Hal tersebut tercermin dari kecenderungan mendapatkan kepercayaan dari orang lain seperti rekan kerja, kemudian teman dan keluarganya dalam kesehariannya. Biasanya Rahma ngapain nih? Oke, biasanya kata kuncinya di sini adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ketika kata kuncinya adalah mendapatkan kepercayaan orang lain, berarti dapat diperoleh apabila seseorang menanamkan nilai kejujuran dalam dirinya. Nah, untuk sikap nilai kejujuran dalam dirinya yaitu ada pada yang opsi C, yaitu memenuhi setiap janji dan membangun kepercayaan serta loyalitas kepada orang lain. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Muhammad Hatta diakui sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berjuang untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Ia terlibat aktif dalam gerakan nasionalis sejak dini dan turut menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial. Namun ia tetap mengabdikan dirinya untuk Indonesia sebagai tanah kelahirannya. Perjuangan beliau tidak pernah berhenti dan takut hingga Indonesia mencapai puncak kemerdekaan pada tahun 1945. Nah, dari sikap Muhammad Hatta nih,
dapat diteladani karena mencerminkan nilai integritas, yaitu oke teman-teman, di sini kata kuncinya adalah tidak pernah berhenti dan takut. Oke? Tidak pernah berhenti dan takut. Tidak pernah berhenti dan takut. Nah, sikap tersebut menunjukkan bahwa Muhammad Hatta memiliki keberanian karena tidak pernah takut dengan penjajah hingga Indonesia merdeka. Nah, opsi yang paling tepat untuk mencerminkan nilai integritas, tidak pernah berhenti dan takut adalah yang B. Berani dan tidak takut dengan penjajah hingga mencapai kemerdekaan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke nomor 9. Restu merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir. Meskipun saat ini ia sibuk dengan penulisan skripsinya, tetapi Restu selalu membantu dan menolong teman-temannya yang sedang mengalami kesulitan. Restu selalu berbagi sedikit rezeki yang ia punya kepada teman-temannya yang mengalami kesulitan ekonomi karena belum mendapatkan kiriman uang dari orang tuanya. Saat teman-temannya bersedih, Restu juga selalu bersedia menghibur mereka. Sikap Restu tersebut menunjukkan bahwasannya sebagai mahasiswa ia juga menjunjung nilai integritas. Alasannya apa teman-teman? Nah, kata kuncinya di sini adalah selalu menolong, membantu dan menolong teman-temannya yang mengalami kesulitan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Restu itu punya kepedulian dan empati kepada teman-temannya. Berarti jawaban yang paling tepat alasannya adalah Restu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap teman-temannya sehingga dia merasakan empati jika ada teman-temannya yang mengalami kesulitan. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Integritas dapat diartikan sebagai suatu sikap yang menunjukkan konsistensi seseorang antara apa yang diucapkan dengan tindakan yang dilakukan. Seseorang dikatakan berintegritas apabila tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai, keyakinan, dan kebijakan yang berlaku. Sikap tersebut dapat didorong dengan adanya kata kuncinya adalah tindakan yang sesuai dengan nilai. Kata kuncinya adalah tindakan yang sesuai dengan nilai. Tindakan yang sesuai dengan nilai, keyakinan, dan lain sebagainya. Artinya, seseorang yang berintegritas tidak akan melanggar nilai-nilai yang dianut dan diyakini. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong agar sikap tersebut yang selalu tertanam di dalam dirinya adalah dengan memberikan sanksi apabila seorang melanggar nilai yang dianut dan diyakininya, biar dia tidak melanggar lagi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 11. Pada saat seleksi penerimaan karyawan baru di salah satu instansi pemerintah, pertama dihubungi oleh seorang oknum yang mengaku sebagai panitia rekrutmen. Oknum tersebut menawarkan bantuan kepada Pratama untuk diterima bekerja di instansi pemerintah tersebut dengan syarat ia harus membayar teman-teman sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh oknum tersebut. Meskipun ia mampu membayarnya, tetapi dengan tegas dan bijak Pratama menolak tawaran tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut dapat merusak integritas dan kepribadiannya karena kata kuncinya adalah dengan tegas Pratama menolak tawaran tersebut. Nah, sikap tersebut menunjukkan bahwasanya Pratama menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi dalam pelaksanaan rekrutmen penerimaan karyawan baru. Oleh karena itu, tindakannya adalah kalau misalnya dia menerima, dia tindakannya merusak nilai kejujuran dalam mengikuti rangkaian seleksi penerimaan karyawan baru. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12, integritas juga dapat menjadi penyaring untuk menghindari diri dari perbuatan tercela.
yang dapat merugikan diri sendiri, mencoreng nama baik, serta martabat institusi. Jika tidak memiliki integritas, maka seseorang akan kehilangan kredibilitas karena orang lain akan memungkinginya untuk menghindari kecewa. Sikap integritas yang ditunjukkan dengan kata-kata di sini adalah menghindari kekecewaan. Jadi kata kuncinya adalah menghindari dan dapat merugikan diri sendiri, mencoreng nama baik serta martabat institusi. Nah, sikap tersebut dapat ditunjukkan dengan cara apa? Dengan memilih hidup sederhana dan tidak berperilaku konsumtif. Karena apabila perilaku konsumtif menjadi faktor pendorong pertama seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang betul teman-teman, yaitu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Kalau tadi tentang integritas, bela negara, sekarang adalah bela negara. Oke, nomor 13. Ancaman militer merupakan salah satu ancaman yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayah. Ancaman militer ini dapat mengakibatkan rasa takut pada masyarakat, mengganggu kedaulatan negara, membahayakan keutuhan wilayah negara, hingga mengancam keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini harus segera diatasi agar tidak semakin memburuk. Salah satu ancaman yang pernah membahayakan kedaulatan negara tersebut adalah ancaman militer kan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata ya teman-teman. Yang kekuatan tersebut itu terorganisasi. Jadi ada yang mengetuai, ada yang mengatur dan lain sebagainya. Yang dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara juga, serta keselamatan segenap bangsa. Nah, ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, sabotase, teror, pemberontakan bersenjata, perang saudara, ataupun konflik antar etnis. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu pelanggaran wilayah Pulau Sibadan dan Ligitan oleh Malaysia. Jadi ini adalah bentuk pemberontakan bersenjata atau adanya pelanggaran wilayah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 14. Ada beberapa alasan mengapa usaha bela negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia. Di antaranya adalah untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan panggilan sejarah yang merupakan kewajiban setiap warga negara sebagai seorang pelajar nih. Upaya bela negara tersebut dapat dilakukan dengan cara kata kuncinya adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, dan lain sebagainya. Nah, opsi jawaban yang terkait dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman dan menjaga keutuhan wilayah ada pada opsi yang D, yaitu menolak keterlibatan pada paham-paham radikalisme. Karena paham radikalisme ini dapat memperusak persatuan dan kesatuan negara. Karena radikalisme itu dapat menciptakan ketidakstabilan sosial di dalam suatu masyarakat. Nah, pandangan-pandangan yang ekstrim dapat memecah belah nih. Yang tadinya masyarakatnya rukun kemudian memecah belah masyarakat. Jadi menimbulkan apa? Konflik. Paham ya? Selanjutnya nomor 15. Bela negara merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, rela berkorban, dan kesabaran dalam mengabdikan kepada tanah air. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan indikator-indikator tersebut kecuali nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa bernegara, setia dengan Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, jiwa
dan juga punya namanya jiwa patriotisme terhadap bangsa negara. Lebih tepatnya merupakan yang tadi kakak sebutin adalah indikator rela berkorban. Jadi kecuali yang mana nih teman-teman? Kecuali yang mana? Kecuali yang D, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Oke, nomor 16. Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kesadaran bela negara hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara tanpa harus menggunakan senjata seperti di sini seperti apa nih gitu kan. Nah, di sini ada kata kuncinya tanpa harus menggunakan senjata nih, kata kuncinya tanpa harus menggunakan senjata. Nah, opsi yang menunjukkan upaya bela negara seseorang tanpa menggunakan senjata itu pada opsi yang A, betul, menghormati dan mendukung TNI dalam berjuang mempertahankan pertahanan negara. Kalau yang ini kan ada senjatanya, yang ini juga pakai senjata, yang ini juga iya perang ya kan, terus ini juga iya perang, pakai senjata semua. Yang enggak pakai senjata, yang tidak pakai senjata adalah opsi yang A. Oke, nomor 17. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang. Beberapa hal yang dulunya dijunjung tinggi menjadi tidak relevan lagi di zaman sekarang. Akan tetapi, konsep tersebut tidak berlaku bagi upaya bela negara. Bagaimanapun perkembangan zaman, setiap warga tetap memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara seperti kata kuncinya adalah upaya bela negara di zaman sekarang. Upaya perkembangan zaman, upaya dalam kegiatan bela negara. Upaya bela negara di perkembangan zaman ini yaitu yang opsi yang paling tepat yaitu adalah yang C, karena zaman sekarang adalah zaman digital yang apa-apa berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi yang paling tepat adalah yang C, tidak menyebarkan berita hoaks atau berita bohong. Nomor 18. Disintegrasi merupakan suatu keadaan di mana tidak adanya persatuan. Disintegrasi itu lawannya integrasi. Kalau integrasi persatuan berarti disintegrasi adalah tidak adanya persatuan. Yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Disintegrasi merupakan salah satu ancaman negara yang harus dihilangkan karena berdampak buruk bagi kedaulatan negara. Salah satu tindakan disintegrasi. Disintegrasi itu intinya disintegrasi adalah tidak adanya persatuan. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B atau yang mana? Betul, yang B adalah tawuran. Nomor 19. Diskriminasi dianggap sebagai perilaku yang ditunjukkan untuk mencegah atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mengurangi, menyingkirkan, atau menaklukkan kelompok lain. Biasanya diskriminasi dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa dominan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Diskriminasi merupakan salah satu tindakan yang melanggar butir-butir pengalaman dari sila Pancasila. Selain diskriminasi, sikap lain yang juga menunjukkan pelanggaran dari Pancasila adalah yang mana? Intinya kata kuncinya adalah diskriminasi. Diskriminasi itu adalah penyingkiran kelompok lain oleh kelompok yang dominan. Berarti yang paling tepat adalah sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti pelanggaran sila kedua. Opsi yang paling tepat adalah sikap lain yang menunjukkan pelanggaran dari Pancasila ini. Nah, Pancasila kan tadi sila kedua ya. Sila kedua berarti yang melanggar sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pada
Opsi yang C, tidak menghormati hak asasi manusia dan bersikap semena-mena. Ini sejalan dengan contoh diskriminasi. Oke, nomor 20. Pilar bagi suatu negara adalah sistem keyakinan atau filosofi yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh warga negara yang diyakini dapat digunakan sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia memiliki 4 pilar dalam kebangsaan. Salah satunya adalah Pancasila. Oke. Kata kuncinya di sini adalah yaitu sistem keyakinan atau filosofi yang berisi konsep nih. Pilarnya adalah sistem keyakinan, filosofi yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh warga negara yang diyakini dapat digunakan sebagai dasar kehidupan. Nah, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Alasan kenapa Pancasila sebagai dasar pilar negara, karena Pancasila memiliki prinsip dan nilai merupakan kristalisasi atau sistem keyakinan yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Ini berkaitan dengan tadi pilar bagi suatu negara. Oke, kita lanjutkan di nomor 21. Nomor 21. Pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, para pejuang kemerdekaan baik dari kaum nasionalis, agama, tokoh daerah, kaum pemuda, dan yang lainnya tetap bisa menunjukkan tekad yang sama untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Meskipun latar belakang mereka ini berbeda-beda, teman-teman. Oke, hal tersebut dapat terjadi karena mereka sama-sama menanamkan nilai apa, hayo? Oke, di sini kata kuncinya adalah nilai yang kemanusiaan. Oke, nilai kemanusiaan kenapa? Karena nilai kemanusiaan ini menjadi salah satu pondasi yang ditunjukkan oleh para pejuang pergerakan kemerdekaan. Hal ini bisa tertuang nih dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke. Nomor 22. Majelis Ulama Indonesia menekankan pentingnya peran kaum laki-laki untuk peduli terhadap masalah pelecehan seksual, yang menekankan semua pihak yang berada di ruang publik bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi bebas pelecehan seksual. Karena kasus pelecehan seksual ini membuktikan bahwasanya sebagian warga negara Indonesia belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Selain pelecehan seksual, kasus yang juga merupakan pelanggaran nilai Pancasila yang sama dan pernah terjadi di lingkungan masyarakat adalah di sini adalah kata pelecehan seksual. Nah, kasus pelecehan seksual ini merupakan pelanggaran sila kedua. Jadi pelecehan merupakan pelanggaran sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti tidak sesuai nilai kemanusiaan. Nah, opsi yang paling tepat yaitu adalah yang D, yaitu pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar nilai kemanusiaan. Oke, nomor 23. Undang-Undang 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen. Amandemen itu apa sih, teman-teman? Amandemen adalah perubahan, entah itu dikurangin undang-undangnya, entah itu ditambahkan ataupun diperbaiki. Nah, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, amandemen ini terjadi selama 4 kali. Hasil dari amandemen tersebut mengubah beberapa pasal dalam konstitusi. Alasannya untuk apa, teman-teman? Kayak alasan amandemen Undang-Undang 1945 untuk meningkatkan hak-hak kebebasan sipil warga negara serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, amandemen juga bertujuan untuk menyesuaikan konstitusi. Berarti yang A. Konstitusi adalah aturan negara dengan perkembangan
zaman di masyarakat. Oke, nomor 24. Penerapan ideologi Pancasila dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek politik, sosial, ekonomi, budaya. Dalam aspek politik dapat ditunjukkan dengan, di sini adalah aspek politik. Berarti ditunjukkan dengan cara yang berarti kalau aspek politik itu peran pentingnya adalah Pancasila, ya kan? Pancasila dalam aspek politik dapat ditunjukkan dengan sikap warga negara yang tidak golput saat pemilu. Golput itu apa? Tidak memilih, tidak menggunakan hak suara. Oke teman-teman, ini ada bacaan tentang gimana menjaga kebersihan gigi mulut adalah suatu langkah yang sangat penting untuk mendukung kesehatan secara menyeluruh. Tidak hanya untuk mencegah penyakit gigi, gusi, tetapi juga untuk menghindari berbagai masalah kesehatan yang muncul akibat kurangnya perhatian terhadap kebersihan mulut. Rutinitas sederhana seperti menyikat gigi secara teratur, menggunakan benang gigi, dan membersihkan lidah dapat menghilangkan plak dan sisa makanan yang dapat menyebabkan masalah mulut. Kebersihan gigi dan mulut juga berperan dalam mencegah bau mulut yang tidak diinginkan, meningkatkan penampilan estetis, serta melibatkan dampak positif pada kesehatan jantung. Selain itu, perawatan mulut yang baik dapat membantu mencegah infeksi peradangan dan bahkan dapat mengurangi resiko beberapa kondisi medis seperti diabetes. Melalui kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak dini, seseorang tidak hanya dapat meraih manfaat kesehatan jangka pendek, tetapi membangun dasar kesehatan yang kokoh untuk masa depan. Nah, nomor 25. Gagasan pokok dari paragraf di atas adalah gagasan pokoknya adalah pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut untuk mendukung kesehatan secara menyeluruh. Berarti yang B. Nomor 26. Simpulan dari teks tersebut adalah bahwa menjaga kebersihan gigi dan mulut merupakan langkah yang sangat penting untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan. Nah, teks tersebut menggarisbawahi bahwa rutinitas perawatan mulut yang baik seperti menyikat gigi dan lain sebagainya memiliki dampak positif dari berbagai aspek kesehatan lainnya. Berarti tentang menjaga kebersihan mulut. Oke, nomor 27. Kalimat pertunjukan reok Ponorogo sering ditampilkan di berbagai acara seperti pernikahan dan perayaan nasional hingga festival kesenian. Nah, kalimat yang tidak efektif, yang mana kalimatnya? Yang festival. Ini salah ya tulisannya, harusnya. Kalimat yang tidak baku di sini adalah yang festival, sehingga kalimatnya tidak efektif. Nah, festival seharusnya tulisannya adalah festival, pakai V bukan pakai F. Teman-teman, berarti di sini adalah terdapat kata yang tidak baku, yaitu adalah kata festival. Kita lanjut di nomor 28. Penculikan adalah tindakan ilegal. Penculikan adalah tindakan ilegal yang melibatkan pemindahan atau penahanan seseorang secara paksa atau tanpa izin dari lingkungan yang aman atau dari kebebasan individu tersebut. Hal ini sering terjadi dengan motif untuk meminta tebusan, kepentingan politik, perdagangan manusia, atau alasan lain yang menekan dan merugikan individu yang diculik dan keluarganya. Praktik penculikan telah menjadi sumber kekhawatiran serius di seluruh Indonesia. Dampak yang diakibatkan dapat merusak secara fisik, mental, emosional bagi korban dan lingkungan sekitar. Nah, pernyataan berikut yang memperlemah bacaan di atas adalah yang kita lihat ya. Di sini yang paling tepat adalah yang A. Adanya oknum menjadikan kasus penculikan sebagai prank. Di sini tidak ada yang dikatakan kalau prank adalah motif dari kasus penculikan. Berarti yang memperlemah adalah yang D. Di sini
Nomor 29, pernyataan berikut yang sesuai dengan pokok pikiran paragraf di atas adalah yang B. Warisan budaya harus dilestarikan karena berkaitan dengan identitas masyarakat. Oke, nomor 30, konjungsi oleh karena itu. Di sini ada kata oleh karena itu. Oleh karena itu merupakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan suatu pernyataan atau sebab akibat. Berarti yang A. Oke, sekian dari Kak Alfa dari video TWK. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.